ALS itu sebetulnya singkatan dari amyotrophic lateral sclerosis, itu yang sebuah penyakit yang menyerang syaraf di otak dan tulang belakang, dan sedihnya adalah sampai sekarang belum ditemuin obatnya gitu, jadi nggak bisa sembuh. Dampaknya bukan cuman ke si pejuang ALS-nya, tapi caregiver ini juga kasihan, mentalnya bisa terganggu juga lama-lama. Halo Sobat Grit, saya Vino Gibastian. Sekarang saya mau ngobrol-ngobrol seputar film terbaru saya. Judulnya Hanya Namamu Dalam Doaku. Oke, berperan sebagai siapa nih Kak Vino di film ini? Di film Hanya Namamu Dalam Doaku ini, saya berperan sebagai Arga. Arga itu sosok suami, kepala rumah tangga, punya satu anak. Dia seorang arsitek yang hidupnya sangat sayang banget sama keluarganya, cinta banget sama keluarganya, semua kebutuhan keluarganya tuh dia topang, pokoknya dia pengen keluarga sama anak sama istri itu seneng. Ya suami yang ideal lah buat Hanggini istrinya. Sampai satu saat ada musibah yang terjadi di keluarganya dia. Oke, kita belum ngomongin soal filmnya lagi, maksudnya ceritanya. Karakter Kak Vino sendiri tadi sebagai Arga ya? Ya. Oke, gimana Kak karakternya? Ya, karakternya dia suami yang normal, suami yang ideal, seorang pekerja keras yang sangat cinta dan sayang sama anak istrinya. Ya. Dan dia selalu mengutamakan family first lah buat dia gitu. Dia juga seorang arsitek yang punya kantor sendiri, yang lagi merintis usahanya, yang belum settle banget, tapi dia punya semangat dan kerja keras yang tinggi banget untuk ngebangun perusahaannya ini. Gitu. Oke, nah aku lihat di trailernya ada mulai masuk konflik nih ya Kak ya, mulai ada pertengkaran di rumah tangga bersama Kak Nirina Zubir. Terus ada juga yang ternyata Kak Vino ini pejuang ALS ya Kak ya. Oke, boleh ceritain dulu nggak mungkin karakternya atau mendalami peran sebagai pejuang ALS sendiri Kak? Iya, sebenarnya untuk menjadi seorang pejuang ALS itu butuh riset yang panjang sih. Karena saya sendiri jujur mungkin sama seperti teman-teman kebanyakan di luar bingung ALS itu sebetulnya apa sih? Penyakit apa gitu. Paling gampang kalau misalnya kita lihat yang udah teman-teman kenal itu Stephen Hawking, atau dulu ada Isaac Challenge itu yang INS, itu sebetulnya kayak suatu penggalangan dana atau support untuk teman-teman pejuang ALS. Dan ketika saya masuk film ini, tim Sinemaku ini sudah melakukan riset yang panjang tentang penyakit ALS ini. ALS itu sebetulnya singkatan dari amyotrophic lateral sclerosis, itu yang sebuah penyakit yang menyerang syaraf di otak dan tulang belakang, itu yang mempengaruhi kerja dari sistem motorik kita. Jadinya dia bisa terlihat seperti kayak orang clumsy awalnya, jatuh, terus lama-lama nggak bisa bergerak, sulit untuk berbicara pada akhirnya, dan sulit untuk nelen makanan, dan akhirnya sulit untuk bernafas karena semuanya membutuhkan bantuan dari otot-otot kita kan. Nah, untuk masuk ke situ ya saya harus melakukan riset lagi gitu. Walaupun teman-teman Sinemaku udah melakukan riset, saya dalamin lagi. Saya ketemu sama pejuang ALS-nya, saya ketemu dengan caregiver-nya, saya datang ke seminar-seminar. Karena kalau misalnya kita cuma nonton di YouTube atau misalnya kita nonton di dokumenter-dokumenter yang ada, ya mungkin kita tahu, tapi kita nggak bisa ngerasain langsung. Nah, begitu kita ketemu langsung sama orang, yang baru deh kita tahu, oh ternyata kondisinya seperti ini, dan kita bisa tahu tiap orang itu, tiap pejuang ALS itu punya kondisi yang berbeda-beda. Ada yang divonisnya cepat sama dokter, ada yang divonisnya lama, tergantung memang kondisinya orang tersebut gitu. Dan sedihnya adalah sampai sekarang belum ditemuin obatnya gitu, jadi nggak bisa sembuh. Itu sih yang bikin kita jadi bukan punya rasa simpati, tapi lebih ke empati kita untuk
gimana caranya film ini bukan cuma sekedar hiburan, tapi bisa jadi bisa jadi pembuka jalan untuk sharing bahwa ada loh penyakit yang namanya ALS ini, dan kita tuh masih banyak yang salah kira. Kita kira ini stroke, kita kira ini kayak rematik atau apa, bahkan beberapa yang jauh dari pusat informasi itu merasa bahwa ini adalah guna-guna gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan film ini bisa menjadi satu yang pembuka jalan untuk tersebar edukasinya lebih luas lagi. Oke, aku juga lihat di sinemaku Kak, ada cuplikan Kak Vino mendatangi langsung pejuang ALS ya Kak ya, perempuan ya Kak. Yeah. Kalau dari Kak Vino sendiri nih melihat perjuangan itu seperti apa sih Kak untuk bisa sembuh dan bertahan? Wah, luar biasa sekali gitu. Maksudnya ada yang pejuang ALS yang sudah menerima kondisinya, menerima dalam arti dia sudah hidup dengan ALS-nya dia gitu, sudah ikhlas. Tapi ada beberapa yang saya temui juga yang masih baru menerima, dan akhirnya dia tuh masih emosional banget, masih nggak nyangka gitu, karena mungkin dia hidupnya yang bekerja keras sebagai arga, yang dia pekerjaan yang menggunakan fisik. Ada kalau kita lihat juga olahragawan gitu kan, yang memang membutuhkan fisik untuk pekerjaan atau untuk menopang hidupnya, tiba-tiba stop, nggak bisa ngapa-ngapain, emosional terganggu, emosionalnya nggak stabil gitu. Itu banyak juga saya temuin, dan ada juga di fase-fase yang memang sudah di tahap akhir, yang semuanya hidupnya itu bergantung dari caregivernya, yaitu orang-orang terdekatnya, keluarganya. Itu jadi bikin kita jadi sadar gitu bahwa ALS ini bukan sebuah penyakit yang bisa diselesaikan sendiri antara pasien dan dokter, tapi butuh support system yang luar biasa dengan orang tua, dengan anak, dengan suami atau istri gitu. Tapi kan di sisi lain mereka itu juga punya kehidupan lain yang harus tetap berjalan. Nggak semua orang bisa sabar, nggak semua. Ya mungkin sebulan, 2 bulan, setahun masih bisa rutin setiap hari menemani, merawat. Tapi kan mereka juga punya kehidupan yang harus berjalan terus, harus bekerja, harus bersekolah, punya mental yang juga berbeda-beda gitu. Itu yang juga harus di-maintain. Karena kalau enggak, dampaknya bukan cuma ke si pejuang ALS-nya, tapi caregiver ini juga kasihan. Mentalnya bisa terganggu juga lama-lama. Bisa kena juga ya. Bisa kena juga gitu. Aku juga lihat lagi-lagi di Semaku juga di YouTube-nya, Prilly mendatangi 3 orang caregiver juga ya Kak ya, dan memang butuh banget untuk dukungan dari keluarga itu sendiri ya Kak ya. Iming-iming bahwa nonton film ini pasti sedih, pasti nangis, enggak. Tapi komunikasi itu yang biasanya kita dapetin dulu mungkin saat pacaran atau awal pernikahan, itu jadi hilang. Akhirnya kehilangan itu tuh jadi sesuatu yang wajar. One day ada orang lain yang menanyakan itu gitu. Ketika kita bergaul di luar pun juga tetap harus jaga-jaga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.